Oh iya, Erlina. Oke, sip. Udah ya? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, senang sekali kita berjumpa lagi pada malam hari ini. eh Sadar Igi ya, serasehan dalam jaringan Ikatan Guru Indonesia. Malam ini akan membagi lagi dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ya, pertama-tama saya sebagai host pada malam hari ini mengajak kita sekalian untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena di tengah-tengah naiknya eh, kurva di mana banyak terpapar dengan coronavirus ya di Indonesia ini, tetapi kita pada malam hari ini diberikan kesempatan dan kekuatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu di Room Sadar Igi edisi yang ke-179. Nah, malam hari ini saya tidak akan berlama-lama lagi. Malam hari ini akan bersama-sama kita mengikuti suatu materi di mana materi ini tentunya eh, di tengah-tengah pembelajaran masa pandemi ini tentunya sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Yaitu temanya adalah berkreasi dengan presi dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Guru yang hebat. Beliau juga adalah founder Lontara ya, founder Lontara yang telah hadir pada malam hari ini, Bapak Imran Rosadi SPD ya, dari SMA Negeri 16 Makassar. Beliau akan memaparkan apa dan bagaimana Prezi itu ya, dan bagaimana pemanfaatan di dalam pembelajaran kita pada saat ini. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, uh, kita bersama-sama menyimak pemaparannya dan sebentar nanti selesai pemaparan kita akan berdiskusi bersama-sama. Untuk itu langsung saja barangkali Pak Imran, silakan Pak Imran. Ya, terima kasih Pak Jan dan semua rekan-rekan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Eh, Sebelum saya membuka presentasi saya malam ini atau share screen atau apa, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua eh, sedikit berinteraksi sederhana saja. Saya ingin Bapak Ibu yang melihat atau tombol chat, kolom chat di Webex kali ini Mati lampu kayaknya. mengetikkan satu kata yang paling menggambarkan suasana hati Bapak Ibu malam hari ini. Jadi silahkan mengetikkan satu kata di kolom chat yang menggambarkan situasi eh, atau perasaan yang mewakili perasaan Bapak Ibu malam hari ini. Bu Herlina asik, bahagia. Ada yang lebih dari satu kata ini. Bu Suryaningsi bersemangat, semangat. Ada yang senang Ibu Dr. dan Nurieti. Ada yang semangat, ada yang bahagia. Pak Muhammad Said, oh lagi hebat-hebatnya. Pak Darwell, ini suntuk. Ayo Bu, yang lagi suntuk, kita buka dulu atau jangan suntuk-suntuk. Dari Aceh kan ini belum terlalu larut. Ibu Harti bersyukur, Pak Suhardi asik. Oke, belum semuanya mengetikkan, silahkan. Yang mau melanjutkan setidaknya uh, ini ice breaking singkat kita hari ini. Setidaknya saya mengetahui Bapak Ibu
telinganya dan jarinya masih, wah Pak Abdurrahman kepedisan. Kayaknya lagi makan ini gorengan atau apa ya, pedis-pedis. Ya, setidaknya telinga Bapak, Ibu mendengar suara saya dan jari Bapak, Ibu semuanya mau berinteraksi di kolom chat. Terima kasih atas semua eh, yang berinteraksi dengan Webex malam hari ini. Saya coba share screen ya. Itu tadi hanya pengantar, hanya untuk Bapak Ibu. Saya coba. Oke. Tadi itu tampilan presi di awal ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita itu akan bermain atau belajar ya, belajar apa itu presi. Presi buat sebagian besar guru tentunya prezi.com itu bukan hal yang baru, bukan hal yang susah untuk dipelajari, kan pokoknya bukan hal yang butuh skill tingkat tinggi lah, bahasa saya seperti itu. Jadi buat orang yang standar biasa saja itu sangat bisa menjalankan presi ini. Nah, ini tampilan paling sederhana dari presi. Saya sengaja mengambil latar background seorang guru yang sedang menulis di papan tulis. Jadi ini background keseharian kita ya, Bapak Ibu guru, yang mungkin sekarang sebagian besar dari kita sangat merindukan posisi menulis di papan tulis seperti ini. Jadi saya ambil ini sebagai pengingat saja bahwa 1 tahun terakhir mungkin sebagian besar dari kita itu sudah jaga jarak dengan whiteboardnya masing-masing seperti itu. Tampilan saya kelihatan kan Pak Jan? Kelihatan, Pak. Oh ya. Nah, Bapak Ibu, tentang Prezi itu adalah sebuah platform. Ini pengertian definisi sendiri dari saya. Prezi itu platform, bisa juga kita bilang aplikasi. Pada dasarnya itu adalah situs presentasi yang berbasis internet, atau lebih gampang kita tangkap, Prezi ini hanya bisa kita gunakan atau kita utak-atik secara online seperti itu. Jadi untuk offline-nya tidak ada aplikasi offline dari Prezi ini. Ada aplikasi yang bisa di-download untuk tertanam di desktop kita atau PC kita, tapi itu tetap hanya bisa dioperasikan dengan secara online, jadi secara offline-nya tidak bisa. Terkecuali untuk Prezi Viewer. Untuk Prezi Viewer atau yang biasanya kita install nanti dari Android, untuk di Android itu hanya untuk menampilkan produk yang telah kita buat. Nah, untuk menampilkan produk yang telah kita buat itu ada beberapa yang bisa jalan tanpa menggunakan internet. Nah, Prezi.com sendiri itu kita harus daftar ya Bapak Ibu, menggunakan email yang aktif. Ini saya mohon izin kabarkan beberapa pengalaman ya selama kita mendaftar di Prezi. Terbaru saya memakai akun belajar.id itu sudah bisa. Dari awal saya mengenal Prezi 2018 itu saya memakai akunnya igi.org.id, itu bisa, itu akun Microsoft 365. Saya pakai akun Microsoft 365 yang bukan versi igi juga bisa, pakai Gmail saya sendiri itu bisa,
pakai akun Facebook bisa. Jadi beberapa akun sangat-sangat memungkinkan untuk kita pakai di presi.com ini. Intinya dulu sih intinya harus aktif ya, karena ada email notifikasi yang kita klik sebelum kita masuk. Tapi sekarang saya coba terakhir untuk pakai akun belajar.id, tidak ada lagi notifikasi yang harus diklik ke di email. Jadi setelah kita sign up atau mendaftar itu sudah otomatis kita bisa login setelahnya. Nah, Presi sendiri ada 3 produk, yaitu yang bisa menghasilkan video. Ini sangat-sangat bisa kalau kita untuk buat video pembelajaran. Kemudian produk kedua itu gambar desain buat Bapak Ibu yang terutama mungkin tim-tim sadar atau lontara atau yang lain yang mungkin pengen buat flyer versi bentain seperti dari Canva, poster my wall dan lain-lain. Di Presi juga ada Presi desain yang menghasilkan gambar desain 2 dimensi. Kemudian ada juga media presentasi yang seperti saya pakai sekarang ini. Jadi yang saya pakai sekarang ini salah satu produk Presi unggulan atau yang paling banyak dipakai. Karena memang Presi itu aplikasi untuk presentasi. Nah, untuk Presi video saya hanya kasih pengantar. Di Presi video, produk ini menampilkan sosok diri kita secara langsung, side by side atau berdampingan dengan slide atau materi yang akan kita paparkan. Itu dalam satu layar. Settingannya bisa kita sendiri dulu, bisa langsung berdua side by side, ataukah bisa hanya materi kita saja. Itu tergantung pengaturan kita pada tombol keyboard. Jadi pada saat membuat Presi video kita diminta menyiapkan dulu slide-slide-nya seperti apa, ada berapa slide yang nanti naik turun. Lalu kita lanjutkan ke proses perekaman. Nah, ini pada saat kita sambil merekam, kita mainkan jari kita di tombol keyboard untuk naik turun atau tampilan 1, 2, atau 3. Itu seperti sambil merekam sambil memainkan tombol pada keyboard. Nah, untuk Presi desain ini sebenarnya kurang familiar, tapi lumayan banyak juga karena ada beberapa template yang sangat beda tampilannya dengan Canva, sangat beda tampilannya dengan poster my wall atau penyedia template desain lainnya, terutama di info-info di template infografis. Jadi template infografisnya itu luar biasa banyak ragamnya dan sangat-sangat mudah untuk kita edit. Jadi sistemnya sama seperti di Canva, kita tinggal edit teksnya, menambahkan chart atau gambar yang kita butuhkan. Ya, prosesnya juga sama, kita upload dulu image ya ke, kalau di Presi ini namanya my library, ya, istilah untuk penyimpanan cloud-nya. Jadi my library, jadi kita simpan seperti itu. Prosesnya sama persis kalau kita pakai Powtoon, pakai Canva dan lain-lain. Kita upload dulu file gambar atau yang ingin kita masukkan ke template, baru nanti kita pakai. Jadi itu. Jadi dia tersimpan dulu di library, setelah itu kita pakai. Nah, untuk Presi present atau Presi presentasi ini fitur yang paling terkenal ya, fitur yang paling banyak dipakai. Sekaligus kalau saya ini fitur tertua di Presi.com. Kenapa? Pertama saya kenal Presi 2018 itu dia sudah ada dulu, dan hanya satu-satunya fitur ini yang ada. Belum ada Presi video, belum ada Presi desain. Jadi hanya Presi present, di mana ciri khasnya ya seperti yang Bapak Ibu lihat langsung, efek tampilannya itu efek zoom in zoom out. Itu ciri khas dari Presi. Itu bagi saya itu daya tarik tersendiri, dan tentunya untuk anak-anak punya daya tarik juga karena
sedikit lebih beda dengan tampilan PowerPoint pada umumnya seperti itu. Jadi kalau PowerPoint efeknya banyak dan beragam, kalau Prezi efeknya cuma satu, zoom in zoom out. Jadi itu lumayan untuk penguatan teks atau penguatan buat fokus anak-anak itu jauh lebih ngefek. Ini kata kuncinya di sini. Itu. Itu saja dulu Bapak Ibu pengantar saya tentang Prezi. Mudah-mudahan banyak Bapak Ibu yang penasaran. Kalau nggak penasaran berarti sudah pernah menggunakan Prezi sebelumnya. Saya pengen mempraktekkan. Oh ini saya sudah login ya Bapak Ibu ya. Tampilan awalnya ini nih tampilan, bukan tampilan awal tapi ini tampilan sudah login. Kalau tampilan sebelum login saya coba buat dulu. Bapak Ibu jangan tanya saya pakai akun yang berbayar atau gratis. Ya kemampuan saya belum mampu untuk mencek harga di pricing ini. Jadi pricing kalau kita ini tampilan awal prezi.com ya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Ini tampilan Prezi video. Jadi seorang presenter ngobrol, ada slide yang naik turun di sisinya. Seperti itu. Dan ini tampilan dia sedang melakukan video conference sama seperti kita. Jadi ada ini. Jadi beberapa waktu lalu saya cek Prezi itu saya kurang tahu apa yang gratis bisa, tapi kayaknya belum bisa yang gratis untuk terkoneksi langsung ke Webex atau Zoom. Mungkin ada informasi tambahan dari rekan-rekan yang lain yang lebih terbiasa pakai Prezi, apa sudah bisa terkoneksi langsung dengan Webex dan Zoom untuk pengguna yang gratis. Nah, Bapak Ibu yang belum punya akun tentunya klik Get Start, klik Sign Up juga boleh. Salah satu saja. Nah, tampilannya tentunya ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih sign up pakai apa. Pakai akun Facebook boleh, pakai akun Apple-nya boleh, pakai akun Google boleh, atau email dari Microsoft, akun Microsoft juga boleh. Ini masukkan namanya dulu, kemudian emailnya, passwordnya. Setelah itu Bapak Ibu tentu centang I'm not robot, kemudian centang ini, lalu continue. Seperti itu. Setelah terkirim permohonan akun Bapak Ibu, nah tentunya keluar lagi baru ketik untuk login ke prezi.com. Nah ini tampilan kalau kita sudah terdaftar dan tinggal login, ya. Saya pilih akun saya dulu. Oh, sorry, karena akun saya sudah tersimpan langsung, jadi begitu saya klik pilih akun Google langsung masuk. Ya. Nah ini tampilan dasarnya. Ini sepertinya akun belajar.id saya yang baru beberapa pekan lalu saya daftarkan di Prezi. Nah, di bagian kiri Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu all project. Ini untuk menampilkan semua project yang pernah kita buat dan template-templatenya ya. Jadi ini kita baru ada tiga project ya. Akun lama saya ada di akun lama saya ini lebih banyak lagi projectnya. Ini tampilan akun lama saya. Ya, ada beberapa project. Ya, ada beberapa. Saya kembali ke akun yang ini saja. Nah, di sini ada 3 menu di bawah project, ada untuk buat Prezi video, Prezi design, dan Prezi present. Semua menu-menunya ada di sini. Kemudian ada library.
di mana tempat kita kalau sudah post upload gambar atau upload data atau upload PowerPoint, dia tersimpan di sini My Library. Ini kalau kita klik Prezi video ya Bapak Ibu. Untuk membuatnya, atau kalau Bapak Ibu mau inspirasi, ini di bawah ada beberapa template yang bisa digunakan. Ada beberapa template yang mungkin bisa menginspirasi, oh bagusnya seperti ini dulu settingan-settingannya, baru saya merekam. Kalau Bapak Ibu sudah siap, tentunya klik quick record. Saya tidak bisa klik sekarang karena kamera saya terpasang ke Webex dulu. Karena kalau quick record itu Bapak Ibu harus allow atau mengizinkan kamera dan mic-nya aktif. Itu. Jadi kalau perangkat Bapak Ibu ada masalah di mic atau ada masalah di kameranya, itu untuk fitur Prezi video tidak bisa diaplikasikan. Itu. Kemudian ke Prezi design. Di Prezi design ini banyak sekali, ada infografis, bisa juga kita convert dari PDF, PowerPoint, dan dokumen lainnya. Di bawahnya ini banyak template-template yang Bapak Ibu bisa pakai juga. Ini sangat banyak ke bawah ya. Lebih banyak lagi kalau Bapak Ibu klik di Explore Design Gallery. Nah, ini template-nya lebih banyak lagi dan semuanya bisa dipakai. Di Prezi Present juga seperti itu. Nah, ini menu, saya belum pernah mencoba menu ini. Video conference pakai Prezi Present. Mungkin ada rekan-rekan yang lebih jaringannya lebih kuat bisa mengeksplor, karena sepertinya untuk video conference dari Prezi ini dia butuh sinyal yang kuat ya biar enggak goyang, karena kedua-duanya sementara online. Nih. Oke, itu perkenalan saya kepada Bapak Ibu untuk Prezi. Ini template-nya ke bawah banyak, kita bisa pakai manapun yang kita suka. Nih. Di all project, ini semua template ya Bapak Ibu. Kalau di bawah ini all project yang pernah saya buat, untuk akun ini baru 3 project. Nah ini tapi template-nya ini, jangan lihat ini hanya 6. Tapi kalau Bapak Ibu klik panah ini, nah ini masih lebih banyak. Dan ini bukan template, ini adalah apa ya bahasanya? Folder untuk memfilternya. Saya cancel dulu karena terklik. Ya. Ini kalau ini butuh yang saya bilang tadi, butuh sinyal yang kuat ya untuk presentasi dalam sebuah video conference langsung dengan fitur dari Prezi. Nah ini template-template lain. Maksud saya ini folder dari template, misalnya kalau Bapak Ibu mau buat poster, buat carta, infografis. Ini saya coba klik satu ya, foldernya untuk infografis. Lumayan loading karena kita sementara online juga di Webex. Nah ini infografis yang lumayan banyak. Saya lebih suka kalau sudah klik itu kategorinya baru kita klik. Kita memilih menu ke bawah dari sini. Tadi di sekolah saya ngajar ke guru geografi ya, buat nah ini
Ini Maps kalau untuk guru geografi atau yang berkenaan dengan ilmu ini sangat-sangat bagus Maps-nya buat Bapak Ibu yang mungkin catat atau tabel bisa pakai template-template ini. Jadi saya lebih senang kalau kita memilih template setelah klik salah satu dari folder sebelumnya. Di Prezi Present juga seperti itu, ada juga template-template yang bisa kita pakai. Nah, saya tidak peragakan karena kalau Bapak Ibu mau pakai template tentunya sangat-sangat mudah ya. Tinggal pilih salah satu template, kemudian ganti teksnya seperti itu. Ini template untuk kalau saya pakai yang tampilan yang tadi saya putarkan yang ibu-ibu menulis, saya kurang tahu di halaman berapa beliau template seperti itu, tapi ini template-template yang semuanya bisa Bapak Ibu pakai. Saya waktu membawakan materi ini secara offline, banyak guru yang menanyakan, nanti dapat filenya di mana setelah kita utak-atik atau kita buat tampilan di presentasi, itu dapat filenya di mana. Jadi karena ini serba online Bapak Ibu, jadi filenya itu tersimpan di akun kita, tidak tersimpan, tidak membebani lagi memori di laptop atau memori di PC, tidak membebani lagi seperti itu. Jadi sudah tersimpan, kalau mau dipakai tinggal kita login saja. Nah, dari awal saya sampaikan bahwa Prezi ini hanya bisa kita pakai pada kondisi yang online. Jadi kalau Bapak Ibu lagi mau presentasi di kelas yang mungkin sinyal internetnya tidak ada atau kurang atau bagaimana, sebaiknya tidak disarankan untuk menggunakan Prezi. Tapi kalau Bapak Ibu mengajar dari kelas atau dari rumah yang sinyal internetnya bagus, ya tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu mau mencoba presentasi dengan Prezi seperti itu. Jadi filenya nggak membebani memori laptop lagi, tidak perlu di-download lagi, maksudnya seperti itu. Jadi tinggal klik buka login lagi di akunnya, cari projectnya, tinggal di play lagi seperti itu. Saya rasa itu perkenalan singkat saya ke Bapak Ibu, khususnya yang memang mungkin baru pertama kali lihat, oh seperti ini penampakan dari prezi.com. Tapi buat Bapak Ibu yang sudah pernah tentunya bisa berbagi. Kemudian, oh ya saya lupa, dari project prezi.com ini, misalnya Prezi video ya, ini kita bisa post langsung ke classroom yang kita punya seperti itu. Tidak memungkinkan saya peragakan sekarang karena ini nggak bisa play juga nih nyangkut itu. Tapi buat Bapak Ibu yang saya stop sharing saja karena nge-lag. Oke. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen membuat produk-produk di Prezi, ya silakan. Saya sampaikan lagi bahwa Prezi ini aplikasi yang sangat-sangat mudah karena kita tidak mengerjakan dari nol, kita hanya mengedit template. Jadi mudahnya sekarang. Jadi kita tidak perlu jadi ahli desain grafis, kita cukup ahli utak-atik template, jadi kita bisa menghasilkan sebuah desain grafis juga gitu. Bapak Ibu yang mungkin pengen ngajar semi tutorial ke peserta didik, ya boleh pakai Prezi video di mana sosok kita sebagai guru tampil penuh di situ berdampingan dengan slide yang kita buat seperti itu.
Mungkin seperti itu pengantar dari saya. Saya sengaja tidak terlalu perpanjang lebar. Saya berharap ada dari beberapa Bapak Ibu mau naik ke panelis untuk kita lihat kendalanya berkreasi di Prezi seperti apa. Ada Bapak Ibu yang mungkin lagi ini. Baik, silakan Bapak Ibu raise hand. Silakan. Kalau Bapak Ibu ada kendala ya Pak Jan ya. Nanti kita naikkan ke atas Ya, untuk silakan. menampilkan Prezi-nya. Ayo, mumpung kita sharing-sharing tentang Ada kesempatan. Prezi ya, Prezi. Bukan Krezi ya, Prezi ya. Prezi. Oh ya, Prezi. Prezi. Ayo, raise hand yuk. Ya, Yang mau? silakan. Silakan Bapak Prezi. Ibu kesempatan untuk membuat akun di Prezi dan langsung sign up ya Pak Imran. Ya, Langsung sign action up juga. dulu. Saya boleh misalnya ada yang angkat tangan, ada kendalanya, beliau boleh presentasi, kita lihat Iya, kendalanya ditaikin ke atas. di mana. Ayo, ini nggak ada yang angkat tangan? Nanti saya ngangkat tangan. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau coba? Ada yang mau mencoba untuk jangan aplikasikan malu-malu. Prezi? Nah, itu Atau ada Ibu Rusnilawani. Coba. resen dulu, Bu. Ibu resen, Bu. Ya, resen dulu, Bu. Beliau tertarik mencoba Prezi video. Oh, Ibu Rusnilawarni ini CGP saya. Oke, Rusnilawani. saya naikkan ya, saya naikkan. Halo Ibu, Assalamualaikum. Silakan saya kasih akses Ibu untuk mencoba. Silakan Bu, sudah jadi presenter. Iya. Ibu Warni lagi buka ini ya, Bu Warni. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, pengen coba ini. Bu Warni kan kemarin sudah tahu Prezi yang present ya. Tapi kalau mau coba Prezi video, boleh. Tapi ternyata saya baru video tahu lagi. kalau ada Prezi videonya. Oh, ada Prezi video. Ibu silakan share screen, Bu. Ibu silakan share screen. Sudah saya kasih akses, Bu, untuk jadi presenter. Mana? Ada di bawah, Bu. Share-nya yang di atas, share-nya yang di atas. Ya, bentar Bu, saya ini dulu. Ya, siap. Ibu Rusnilawarni ini sudah pernah jadi moderator ya di Lontar edisi berapa, jadi sudah lumayan familiar dengan Webex. Kalau begitu nanti jadi pemateri, Bu, disadar, Bu. Nah, mau misalnya gitu. Kelor juga. Daftar Kelor lagi. Masih belajar, Pak. Sama-sama kita belajar, Bu, ya, kasihan. Ya, jangan digangguin. Masa saya kagak Teh Umi ini ya. Pak Jan kan sudah dikontak belum Bu Ibu Selfie-nya sudah? Sudah deal kita. Nanti hari Sabtu ini. Sudah deal. Hari Sabtu ini tayang. Mantap. Ya, ini Ibu Rusnila lagi share screen ya. Ini kemarin waktu belajar buat, Bu, coba-coba. Oh, ini present kayaknya ya. Present. Tapi bisa langsung langsung klik create. Kalau mau langsung dijadikan Prezi video, ada menunya di atas create video. Jadi slide presentasi yang telah kita buat itu bisa kita tampilkan menjadi Prezi video dengan otomatis tambahannya kita sebagai presenternya. Seperti itu. Kalau yang tadi kan yang saya tampilkan itu hanya slide tadi ya. Sosok ya jadi latar, yang itu hanya versi slide-nya. Tapi kalau dialih fungsikan, bahasanya
dialih tampilkan ke Prezi Video ya tampilannya bertambah. Kita di situ sebagai presenternya langsung bisa ya dipermainkan jari-jari kita seperti itu. Nggak capek buat yang baru Iya. lagi ya Pak Imran? Betul, dan nggak perlu buat dari nol. Tadi kan Oke. begini pas saya pilih Prezi Video, tapi diarahkan ini ada yang terdownload, itu harus diinstal di PC atau enggak perlu? Abaikan saja itu, abaikan saja yang download Prezi apps itu bisa diabaikan. Iya. Saya Oh, dulu iya. sempat download juga, ternyata 99% persis sama kalau kita login dari browser gitu. Jadi dia hanya proses Iya. masuk ke aplikasinya saja untuk loginnya. Jadi bukan banyak yang anggapan saya dulu bisa dipakai untuk offline, ternyata harus online juga. Jadi sama proses. Ini keren Pak Prezi. Saingan sama platform yang satunya, yang awalannya C ternyata. Karena ada Prezi desain juga. Tadinya saya tidak perhatikan, saya pikir cuma Prezi Present, ternyata ada 2 fiturnya yang keren sekali. Iya. Karena untuk biasanya kalau kita sudah klik Prezi Present, di atasnya kan ada itu jadikan dia create video dengan untuk presentasinya langsung gitu. Jadi kalau Ya. tinggal dipilih mau di create video atau langsung mau ditampilkan. Ya, saya Oke, ini plototin misalnya mana yang create videonya ya. coba Ini Ibu yang Warni mana? klik satu dulu proyeknya yang sudah ini. Ya, yang present. Yang ini aksi nyatanya diklik dulu. Ini yang kemarin. Ini klik Di play-nya. present dulu Pak ya? Enggak, di apa sih? Klik yang icon pensilnya itu untuk edit. Klik untuk editnya. Iya. Oh, dia masuk Klik masuk di play, edit ya. masuk di edit, itu bisa langsung kita jadikan ini. Langsung milih video ya. Jadikan video ya. Betul. Jadi tinggal nggak perlu lagi menata slide dari Slide. satu Iya. ke berapa ya. Jadi langsung terekam itu ya Pak Imran? Langsung terekam ya? Belum. Jadi Oh, belum ya. kita boleh latihan dulu, ceritanya boleh latihan dulu. Nanti kalau betul-betul sudah siap, boleh kita klik rekam. Kalaupun hasil rekaman kita salah atau apa, kita ada pilihan. Iya, bundanya belajar dulu. Ada pilihan mau disimpan atau mau merekam ulang. Oh gitu. Iya. Masih loading Pak. Iya, masih loading Bu Iya, Rusni. Kami sabar menunggu Bu Rusni. karena memang ini kan kita suasananya kan juga lagi online di Webex. Nah, jadi tentunya agak berat. Agak berat ya. Karena 2 aplikasi online yang jalan bersamaan. Katanya kalau berat kasih dirlan aja, Pak. Wah, ada Fadilannya. Nah, itu ada di atas kan create video. Di samping, yang create video. Itu. Ini kan Iya, tampilan sampingnya dari present. Nah, ini kan tampilan Prezi Present, tapi tampilan ngeditnya ya, tampilan ngedit Prezi Present. Nah, kalau kita anggap ini sudah selesai atau sudah pernah kita tampilkan, pilihannya kan selain di present, ada create video. Seperti itu. Kalau unlock fitur itu, ya kalau kita mau pengen berbayar jadi akunnya langganan. Itu
Nah, ini ada Ini pilihannya pilih yang mau mana, Pak? Mana? Jadikan video. Mananya? Yang kalau pengen Yang kalau create ya, pengen create video. ya iya, setelah Pak Jan. klik Yang create share video, di nah ini sudut pilihan kanan yang atas. tampilan yang ada orang berjenggot itu yang tampilan kalau kita pilih itu ya kita kelihatan tampil juga di slide presentasi. Tapi kalau kita pilih yang satunya ya yang jadi video hanya slide kita. Yang jadi video hanya slide Oh, kita saja. Gitu ya. I want to Jadi appear jadi hanya with my suaranya audio. saja, Pak. Dia yang masuk. ya hanya kita menambahkan suara. Iya, yang pilihan Nah, satu saya itu pilih saya yang ingin tampil ya. Oke. lagi proses mungkin ya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali punya akun di Prezi, jangan ragu Mengeksplor. mengeksplor bahasa coding itu, karena contoh-contohnya pun banyak di bawah, banyak contoh-contoh video orang-orang luar ya, orang-orang rata-rata sih orang Eropa saya lihat, karena Prezi ini dari Hungaria kalau nggak salah, dari Hungaria. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita pakai. Ada juga template yang memang reusable, jadi bisa digunakan kembali. Ada juga template yang memang hanya untuk menjadikan kita sebagai inspirasi, hanya untuk jadi contoh. Seperti itu. Nah, Ya, seperti ini kan sudah jadinya. nampak Ibu. Sudah nampak Ibu Rusni. Iya, Pak. Oh, ini bisa pilih dua ya, Pak Imran. Bisa di-record atau langsung live. Iya. Kalau mau go, mungkin yang go live itu yang langsung kita ke ini aplikasi Zoom atau Webex seperti itu. Kalau kita record video, ya kita merekam dengan slide yang ada ini. Itu sepertinya ada trouble, jadi tidak bisa di. Iya. Iya, enggak. Gitu. Itu kalau kita slide-nya sudah ada. Kalau slide-nya belum ada, berarti kita mulai dari menata slide di Prezi video. Mulai kita tata satu persatu slide-nya seperti itu. Saya rasa itu ya Bu Warni ya. Bu Warni kayaknya penasaran nih. Iya, barangkali ada teman yang mau mencoba Pak dari awal. Baik, Iya, terima Pak kasih Imran. juga ya. Pak Imran, Baik. ada Yes. permintaan ini Pak Imran. Boleh. Dari Ibu Siti Aziza, SP, SMKS, LPMD Kabun. Nih katanya saya udah buat akun di Prezi ini Pak, tapi belum ketemu tampilan seperti yang Bapak tampilkan. Coba bisakah diulang lagi? Diulangi. Atau ibunya resen Bu, biar bisa kita angkat Bu, Ibu tampilin Bu. Diulang lagi untuk membuat akun gitu dan membuka Prezinya. Ya mungkin ini di. Ajan kalau bisa ibunya saya resen untuk naik atas. Iya, Ibu. silakan saja Ibu Siti di raise hand saja Ibu Siti supaya Ibu Siti dinaikkan di panelis supaya Ibu Siti Bu langsung Siti siapa? action. Ibu Siti Ibu Siti Azizah. Azizah. Bu Siti Aziza pakai HP. Oh, pakai HP. Mungkin karena HP-nya. Oh iya, saya sih salah sebenarnya. Untuk Prezi, karena kita ngutak-ngatik template ya, lebih enaknya pakai laptop. Pakai laptop Tapi ya. kalau karena akan ngutak-ngatik template, jadi
Kalau pakai HP, layarnya, walaupun kita ganti ke tampilan desktop, tentu layarnya kurang mendukung Kurang untuk memadai, kita kecil. geser-geser. Betul. Tapi kalau hanya untuk membuat akun, sangat-sangat memungkinkan kalau hanya Bisa untuk ya. membuat akun. Iya. Mungkin yang ini yang tidak kelihatan karena tampilan ibu tampilan di HP ya. Jadi tampilan awal seperti yang saya tampilkan tadi itu nggak ada. Ini seperti tampilan ini ya Bu ya. Ini kan tampilan beranda, tampilan setelah kita login. Nah ini tentunya kalau terbuka di HP mungkin agak-agak ke bawah ya. Atau biasanya jadi, saya belum pernah buka Prezi di HP soalnya mungkin dia lebih minimalis lagi tampilannya. Kalau tampilan ini yang ibu maksud. Ya, kalau tampilan yang di bawah, ini tampilan project saya Bu, tentunya beda sekali. Tuh, kalau pengguna yang pertama kali, ini baru ada satu project yang project untuk melatih sebenarnya ini ya. Ini tampilan dasar project untuk melatih kita menggunakan Prezi. Boleh di play dulu, tapi saran saya langsung saja di ini klik icon pensil untuk mengedit. Nah, dari situ kita latihan mengedit teks, menggeser posisinya, membesarkan atau mengecilkan, memasukkan gambar dan lain-lain di template yang ini. Ini template standar dan ada semua untuk pengguna baru Prezi. Tapi di atas kan ini ada template, ada folder template lagi kategorinya yang Bapak Ibu bisa buka, pilih yang mana mau dipakai sesuai kebutuhan kita. Saran saya coba dulu satu, utak-atik satu, kalau kurang cocok baru ganti yang buka yang lain. Karena ini kan serba online, jadi jangan khawatir untuk mengutak-atik. Kita baru memilih template saja, dia langsung tersimpan di all project. Jadi jangan khawatir. Buat Bapak Ibu yang kayaknya ini kurang pas ya dicoba saja. Nah, membebani memori seperti aplikasi-aplikasi lainnya yang tidak berbasis cloud. Baik, Kak Imron, ini ada Bu Nur Koyum mau berbicara. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo Bapak ini. Oh Bapak ya, Bapak. Maaf. Silakan Bapak, silakan. Ini, aduh, nggak bisa video ini ya. Oh, Bapak pakai HP mau share screen? Enggak, ini saya pakai Android dan Prezinya pakai laptop ini. Oh, oke. Saya jadikan presenter coba. Silakan Pak. Oh, sebentar. Nggak bisa kebalik ya? Bisa ya? HP-nya yang kebalik. Bentar. Gimana balik? Yang kelihatan jendelanya, Pak. Hah? Yang kelihatan jendelanya. Sebentar. Kamera. Ah, udah kelihatan. Udah, Pak, udah kelihatan. Maaf, ambil. Ini tampilannya seperti ini tadi. Yang saya klik tadi edukator dan student. Kok gini ya? Create from template. Oh ini Prezi. Kayaknya salah Prezinya ya, kalau aku lihat. Enggak. Benar. Coba lihat. Hanya Coba ada yang kelihatan Pak. Kasih dekat Pak. Yang ini ya? Bukan lihat Pak Jan ya, bukan. Videonya Pak Nur, videonya. Nah, ini Pak Nur sambil ngomong, jadi videonya standby di ini. Sambil ngomong aja jadi. Ya ini terus gimana ini jadi gini nih? Ini. Karena Bapak belum kelihatan.
sambil ngomong Pak. Iya, ini. Ini apa? Feedback, Ya. tak? Pas saya back ini. Nah, ini. Tampilannya, bentar, tak? Bapak back tapi nggak kelihatan di kitanya, Pak. Bentar. Loh, kok gelap? Sebentar. Kok jadinya gelap ini. Oh, ini. Ya, Kameranya sambil mati. sambil ngomong Pak supaya muncul di layar utama. Ya, ini. Ini yang diklik apa ini? Edukator Belum apa? kelihatan Pak, belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya, Pilih edukator aja Pak. Pilih timbul saya sih tenggelam ya. pilih Sudah kelihatan. Belum. Kenapa ya? kameranya belum ini, videonya belum dinyalakan. Sudah saya nyalakan kok. Udah. Bentar, Ya, tak keluar dari sinyal. Bentar. Ya, ditungguin. mau keluar kemana Pak Nur? Hati-hati di jalan. Keluar ruang kerja tadi kan sambil rebahan tadi. Capek tadi. Oh, iya gitu. Nah, ini sudah ini. Sudah muncul enggak? Belum juga. Belum. Kok aneh ini padahal sudah ini video sudah saya on kan. Ya, Oh, memang mungkin Video jaringannya. callback-nya. Bentar. Mana ini? Oh, ini sudah. Nah, Sorry. Anu start video tidak saya klik tadi. Kebalik, Pak. Kita melihatnya Terbalik Pak. Balik. Ini. Iya gitu. Ini. Jangan terus Pak. Jangan Pilih terus. Ini. Jauh. pilih edukator aja Pak. Pilih edukator. Udah Pilih. pusing. Udah pusing Ya. TU lihatnya itu. Ya, sini pilih ini ya. edukator, Pak. Pilih edukator. Ya, ini sudah saya klik. Udah, Mana munculnya apa? Bentar ini punya saya kan enggak muncul di video. Muncul elementary, high school, upper secondary, terus graduate, middle Ya school, itu. Guru lower apa? secondary. Terus videonya tertutup, sorry. Tuh. Pak Nur. Ya. Ya itu muncul. Nur guru Yang apa? muncul. Pilih yang mana ini? Apa guru apa ya? Anu, Bapak guru ayam apa? pengawas. Kalau Supervisor pengawas. Oh, pengawas. Oh, Guru. pilih aja other itu, other. Ada ya. Pilih ada. Oke. Bentar. Ini sudah ada ini. Ditulis. Iya. Ini. Order itu aja ya Pak, Iya, Pak sudah. Imran. Klik. Please specific. Ya sudah, ditulis ya. Mana sih Iya. videonya kok hilang-hilang? Sabar. Ditulis ya. Terus. Ya gini, ditulis gini. Boleh, boleh. Iya. Naik ya. Apa? Pengawas madrasah RAMI gitu. Pilih tingkatannya saja Pak. Hah? Oh, elementary. Apa middle lah? Bapak bisa pilih elementary aja. Hah? Middle juga boleh. Itu hanya Elementary. pilih Tadi salah satunya. tadi. Elementary. Ya, Ini saya jangan lupa klik elementary ini. next. Sudah nih elementary. Muncul gini. Betul. Itu semua tampilan template Pak. Iya. Tampilan template. Ini tinggal pilih salah satu yang mana dipakai. Kalau di saya pilihan bahasanya all project. Kalau di bawah situ ada all, ada video, ada desain, ada present. Itu tinggal dipilih aja salah satu. Video presentasi. Template mana? Ya. Kalau Bapak mau presentasi, pilih template presentasi seperti itu. Mau video, pilih template video. Itu hanya pemilihan template. Filter untuk pemilihan Yang baik template saja. pakai MCD.
Muncul gini. Oh, hilang-hilang. Start lagi Pak videonya Pak. Start. Mananya start? Sudah ini ya? Oh ini Kelihatan? Ini kalau Bapak mau bikin video ya, Bapak allow dulu kameranya. Ya. Itu ada yang Allow ini. biru Allow di bawah. Iya. Ya. Ini. Benar. Ya, diklik aja Pak. Terus elo-nya ini juga ada elo. Ya. Untuk penggunaan kamera dan mikrofon, jadi harus diizinkan. Oh iya. Itu sekaligus mendeteksi apa kamera dan mikrofon kita berfungsi. Kalau nggak berfungsi ya pasti nggak bisa. Berfungsi ini. Betul. Nah itu berfungsi. Nah itu yang Hola Bonjour itu bisa diedit itu Pak. Bentar. Maaf. Kemana lagi Ya, Bapak? sopan dikit. Ya ini sudah ini. Kopi. Iya. Ini. Nah, selanjutnya klik ini ya. Terindikasi. Klik aja. Nah, seperti tampilannya. Yang di kiri kanan itu bisa pakai 1, 2, 3. Oh yang ini. Itu apa yang ini? Untuk pakai keyboard. Ya, yang bukan. Yang tadi itu bisa digantikan dengan tombol 1, 2, dan 3 di keyboard Bapak. Untuk yang ini. mengganti tampilannya. Itu nanti pakai ini Pak, panah kiri kanan saja dari keyboard. Oh ya. Betul. Nah, coba pakai tombol 1, 2, 3. Ya, Bapak. 1, di 2, 3. pakai salah satu. Tekan 1 aja dulu. Tekan angka 1. Ini 1 ini. Nah, 1. Benar. Kalau 1 ini. hanya Bapak yang tampil. Kalau 2 ada slide-nya. Ada slide-nya. Ya. Ada hello-nya kan, ada slide-nya. Ya. Nah, kalau 3 hanya slide-nya saja. Iya. Kalau 4? Nah, enggak Pak, cuma 1, 2, 3. Baru Mbak. Nah, itu kan hanya kali ini 3 itu. Iya, 1 ini. Oke, sudah. Ya. Lanjut lagi Pak. Create. Oh, create. Itu ada create your apa itu? First video. Ya, sudah. Klik plus ya? Iya. Plus ya? New slide. New slide. Betul. Oh, pakai ini ya. Itu isinya Pak. Iya, isinya ini. Bisa diketik gitu. Ya, bisa. Presi. Nah, slide berikutnya mau apa? Benar. Color ya. Boleh. Itu kan nanti Oke. Bapak menyesuaikan ya dengan materinya. Anggap sudah selesai. Setelah itu baru. Nah, itu misalnya kan nanti kalau ngajar kan tidak mungkin cuma 1 slide Pak ya. Itu nanti pasti ada beberapa slide lagi. Benar, ditambah lagi, add slide lagi. Nah, betul. Begitu sampai yang kita butuhkan. Iya. Slide seperti itu. Itu teksnya bisa diubah Pak. Ada yang di biru itu ada huruf T. Ya, T ini. Time Roman. Pakai foto juga bisa kayaknya ini. Ya. Boleh. Mau masukkan gambar ya tekniknya kayak tadi, diupload dulu dari
Nah, Bapak dapat. Betul. Cari gambar, Pak. Nggak mau ini pikir. Apa ini? Open dulu. Kita open. Nggak muncul tadi. Udah wes. Boleh. Oh, kalau yang dadu-dadu tambah kental lagi. Ini sudah. Kental lagi. Jangan berair kalau itu. Harus yang kental betul. Kan mau dicampur sekaligus. Tandanya cukup gimana ini lanjutnya? Jan ngomong sama siapa? Duh, Ini kaget saya. langsung klik Udah ya? record. Oh, belum ya. Benar. Kalau mau sudah selesai mau Ya, merekam langsung saja sudah misalkan. ya klik record, Pak. Aku tanya sama Pak Nur. Nah, Ya ini perkenalan Presi Masya Allah. Ini ditutup ini, ya. Apa nih Pak sing ditutup? Nah, ini ada muncul tadi. Oh, wes. Sampun Pak. Selanjutnya gimana? itu sambil merekam, Bapak boleh mainkan yang tampilan 1, tampilan 2, atau tampilan 3. Kemudian kalau mau next slide-nya, Bapak tinggal tekan panah kiri dan panah kanan. Tuh. Itu sambil merekam. Bapak bisa sambil ngomong, sambil menjelaskan. Gitu ya? Iya, jadi iya. Bapak terekam. Tuh. Paham. Jadi nanti usahakan Bapak nggak sembunyi di belakang slide. Bapak geser dikit. Nah, gitu posisinya yang pas. Jadi wajahnya nggak ketutup sama pergerakan slide. Tuh. Ya, makasih. Jadi langsung setelah selesai merekam itu, produknya bisa 2. Ya. Ada file yang bisa direkam ini ya. Yang merah ini untuk ngerekam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan perdana belajar presi.com bersama Kelor ya. Sambil digeser Pak, ini tampilannya 1, 2, 3 gitu. Sambil geser-geser, jadi sambil ngomong sambil. Nah, mantap sekali tutorial dari Pak Imron Rosadi. Ya, Gangguan jaringan ini ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah di stop, ini sudah stop. Pause. Enggak, Pak, itu baru di pause, Pak. Terima kasih kembali Pak Nur. Oke. Makasih. Nah, itu nanti di stop, nanti. Nah, itu down recording. Oke, terima kasih. Nah, nanti linknya boleh dikirim ke Classroom, boleh. Linknya. Klik lagi Pak yang biru itu Pak, 1 kali lagi. Oh, video. Iya. Oh, ini upload. Oh, ini linknya ya. Oke. Ya. Copy link terus share ya. Nah, kalau get link itu berarti linknya sudah Bapak bisa share kemana, mau ke kelas Bapak, ke guru Bapak, atau ke siswa boleh. Ya, ada juga download ini. Ya, kalau Bapak mau download. Oke. Terima kasih. Silakan yang lain. Sama-sama Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih ya. Yuk, Pak Jan, yang lain. Pak Jan. Pak Jannya butuh kopi kayak. Belum makan malam. Belum makan malam kali. Oh, Bapak belum makan malam. Udah bisa. Aku mute dulu. Silakan Pak Jan. Iya, terima kasih Pak Nur. Sama-sama, terima kasih. Ya, ada banyak atas ilmunya. Ada pertanyaan lagi Pak Imran ini. Ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya Pak Imran. Apa bedanya antara gratisan dengan berbayar?
Nah, kalau bayar pakai uang itu. Mungkin tampilannya dan lain sebagainya ya. Ya, iya. Silakan Pak Imran. Gimana ya jawabnya ya? Soalnya saya pemakai gratisan, belum pernah pakai yang bayar, jadi belum bisa membedakan. Tapi Belum bisa saya membedakan, iya. betul kemungkinan yang kalau yang berbayar itu tidak ada lagi unlock fiturnya. Jadi semua fitur semua sudah terbuka. Itu. Kalau yang gratis kan ada beberapa fitur yang Ya. terkunci. Misalnya kalau kita mau download langsung itu kalau durasinya panjang itu terkunci, tidak bisa. Ataukah kita upload ke media sosial juga terbatas. Itu kalau kita yang gratis. Tapi kalau yang berbayar mungkin yang terkunci itu sudah terbuka semua. Terbuka Jelas semua. bayar kuncinya terbuka, Pak. Dan kuncinya itu yang bikin. Iya, Pak Kuncinya Imran itu yang akan dibayar. Biasanya kalau gratisan itu ada watermark. Nah, Presi gimana yang gratisan? Ada watermark enggak? Pasti ada. Pasti ada. Ada ya. Jadi Oh iya. cuma kan kita watermark itu kan hak cipta ya Bapak Ibu ya. Maksudnya nggak bisa kita tutup-tutupi dengan dulu sih saya nakalnya nutup pakai aplikasi lain lagi. Cuma begitu saya sadar bahwa itu hak cipta dan melanggar, jadi ya biarkan saja watermarknya kan tidak mengganggu materi kita. Selama watermarknya tidak mengganggu materi yang kita ajarkan ya it's okay aja seperti itu. Jadi jangan gara-gara ada watermark jadi kita membatasi kreasi. Kalau watermarknya mau hilang ya kita bayar aja, kita Berbayar. langganan saja akunnya. Betul. Nggak perlu pikir harus dihack atau dicari cracknya dan lain-lain, itu saja. Masalahnya kan Pak Imran, masalahnya kalau ada watermark berarti ditahu bahwa itu gratisan. Ya, kalau saya sih bukan masalah besar, Pak, karena kan kita tampilkannya di kelas kita. Jadi kita tampilkan di kelas kita. Jadi anak-anak ya fokusnya pasti di materinya, bukan di watermarknya. Biasanya yang nanya seperti itu, biasanya medianya mau dipakai untuk lomba. Nah, kalau lomba guru berprestasi kan pasti poinnya jatuh gitu kalau ada watermark. Iya. Oke, Kalau ya. pakai pembelajaran sih, pengalaman No problem saya ya. no problem, ada watermarknya. Siswa saya nggak pernah ada yang terkendala belajar gara-gara melihat ada watermark seperti itu. Mereka malah lebih tahu, oh Pak Imron pakai Prezi, Pak Imron pakai Powtoon. Nah, saya coba buat deh juga kalau lagi buat tugas ya pakai Prezi atau pakai Powtoon. Jadi secara tidak langsung anak-anak jadi tahu aplikasi juga. Iya. Baik, Bapak Ibu, di room chat ini ada link link Prezi ya. Silakan dicoba ya. Ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya kepada Bapak narasumber kita malam hari ini. Silakan untuk bisa tangan supaya langsung diaktifkan mic-nya atau Pak Jan jangan lupa daftar hadirnya Pak Jan. menulis pertanyaan. Pak Jan, Iya. daftar hadirnya Belum jangan di-share lupa. daftar hadirnya. Enggak tahu. Belum. Share dulu, share dulu. Ada Pak Ma'ruf nih, Resen. Halo Bapak. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih waktunya Bu Umi. Selamat malam Pak Imron. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Ini saya baru lihat Prezi ini, keren banget ini. Luar biasa. Ini Pak, terkait dengan yang berbayar dan yang gratis ini Pak. Iya. Saya boleh share screen? Boleh, sebentar saya angkat dulu Pak. Bentar. Jangan-jangan Bapak punya yang sudah berbayar nih.
Saya jadi Enggak, ini ngebet. baru enggak, ini barusan aja buka ini. Ketika Kali baru aja, masuk ini, kali aja baru baru buka masuk. langsung transfer gitu ke Prezi. Bapak di mana ya? Kok nggak ada? Bapak Udah. Ada, Mas saya Bro, belum belum jadi presenter kan? sudah di belum. panelis. Iya udah di panelis, cuma belum jadi presenter. Mana bapaknya? Oh ini dia. Nah, Silakan Pak. Oke, sebentar. Ini oke. Share screen. Saya ingin menyampaikan ini aja. Apa namanya? Terkait dengan membayar itu. Saya tadi mencoba untuk yang pakai sudah masuk belum, Bu? Udah. Udah ya? Oke. Nah, ini saya tadi ngecek gitu untuk yang tadi kan kita ngobrolin tentang bayarnya berapa gitu ya. benar, iya. Nah, ini ada di fiturnya itu. Ini kalau kita dasar gitu yang gratisan gitu, Pak. Itu Basic, iya. basic. Nah, ini perbandingannya, Pak. Perbandingannya yang bisa didapat apa saja itu ada di sini. Cuman memang terkait tadi yang pakai akses offline, Pak. Itu memang yang gratisan tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Iya, jadi yang aplikasi tadi kan di-download itu tadi, Pak. Nah, itu Benar. memang itu nggak bisa dipakai gitu. Kemudian saya tadi langsung membuat yang ini Pak, yang siswa dan pendidik. Nah, pendidik. atau education tadi yang dipakai Pak siapa tadi? Pak Nur. Pak Nur tadi. Nah, itu cari yang gratisan itu yang ada yang di sini, yang dasar juga, yang basic juga. Yang hijau ya, yang gratis. hijau Edu Plus itu ya. Yang paling bukan Pak, yang paling Yang gini basicnya, Pak. iya. Yang basic. Kalau yang ini bayar $3. Oh iya, Kalau yang $3 Edu per Plus bulan. $3 per bulan. Nah, Oh, yang ini gratis untuk terus yang itu. ini cuman memang kita sudah bisa mengakses video Prezi, desain, dan juga untuk converter ke PowerPoint. Tapi juga belum bisa mengakses offline, belum bisa. Offline. Belum bisa ya. Itu. Cuman pertanyaan saya barangkali gitu ya, bisakah di tim panitia sini bisa memberikan apa jalan begitu barangkali dengan barangkali bisa didiskon gitu kan kalau kita mau cari yang Edu Plus gitu kan. Siap, ya misalnya $3 per bulan misalnya jadi $1 per bulan gitu kan enggak apa-apa gitu. Oh, tujuannya ke situ, Pak. Gitu loh, Pak. Maksud Siapa saya Imran? karena kan toh kita bukan untuk apa ya, bukan bisnis bukan gitu kan. Artinya untuk keleluasaan kita ketika mengajar gitu kan banyak fitur. Betul. Kita enggak komersil karena untuk anak-anak gitu. Paling tidak kan kalau kita bisa naik di Edu Plus itu kan kita bisa mengerjakannya secara offline gitu, Pak. Sehingga kita tidak terlalu banyak memakan kuota gitu, Pak. Nah, itu harapannya seperti itu. Toh nanti jadi lebih hemat gitu, Pak. Saya pikir demikian sekedar untuk ya pengen ngobrol aja, Pak. Kangen dengan teman-teman di IG. Terima kasih, Pak. Iya, makasih Pak Ma'ruf. Terima kasih Bapak. Iya, gimana ya jawabnya? Waalaikumsalam. Jadi ini sebenarnya karena Prezi ini platform dari luar sana ya, jadi agak susah buat kita teman-teman IG, apalagi tim Sadar IG untuk bernegosiasi. Tapi mudah-mudahan nanti ada jalan untuk bernegosiasi. Mungkin jatuhnya sama kayak di kelas poin itu ya, jadi ada khusus atau potongan untuk barengan. Apalagi ada fitur yang tim edu. Kalau yang Edu Plus mungkin itu hanya satu akun ya. Jadi $4 per bulan atau $3 per bulan itu hanya untuk satu akun. Tapi kalau yang tim edu, itu mungkin bisa beberapa akun. Kita langganan, sharing, berbagi bayar seperti yang jatuhnya kayak yang di kelas poin kemarin ya Bu Umi ya.
Iya, kalau kelas poin kan ada di Indonesia ya. Jadi kalau ini kayaknya belum ada nih. Emang belum ada, jadi kita ceritanya patungan bayarnya yang tim edu, akun tim edu itu mungkin bisa jadi beberapa akun. Oh, mau patungan. Patungan itu Tadi masa minta sistemnya. diskon? Ya, Minta patungan, minta diskon. Beda, kalau Pak. diskon ya itu Diskon agak lah. susah kalau diskon Menghubungi ke siapa diskonnya? Masalahnya begitu. iya, karena ini markasnya kalau nggak salah di Hungaria sana. Markasnya di Hungaria sana, jadi agak-agak sulit juga. Belum ada Nanti deh Pak representatif. dilacak barangkali ada presi Indonesia. Betul, kita cari ini representatifnya yang di Indonesia, sekali aja ada ambasadornya. Barangkali. Dipublish aja dulu rekaman kita malam ini, ya mudah-mudahan Ya, ambasador siap. Mendengar ya. dengar, langsung ingat, oh ini Pak Imran nanti saya kasih gratis aja gitu. Alhamdulillah. Pengennya. Pak Ma'ruf juga dong. Oh, Pak Ma'ruf juga dong. Oke dong. Baik Pak Jan, dilanjut. Pak Jan, ini lagi. Pak Jan tidur lagi deh. Tarik Halo. kopi. Cek Ayo suara, saya agak terputus nih. Bagus Pak Lanjut. Jan. Terputus-putus bagus, ini suara di saya. Gitu. Kalau ada yang mau, Yang ini mau yang Terputus-putus suara di lagi saya. Bapak Ibu, Teumi. atau lagi pada serius bagus, atau lagi pada serius mencoba prezinya ya. Yuk, yang mau resen, yang mau nanya, daftar hadir sudah dibagikan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Saya Herlina. bertanya ya Teh Oh, boleh, host. boleh. Parti, silakan. Iya, atas kesempatannya ya. Saya cuma mau tanyakan untuk fitur-fitur Prizi memang cuma 3 ini, maksudnya video, presentasi dengan yang satu lagi itu apa itu? Tidak ada mungkin pembuatan kuis atau sejenisnya lah di aplikasi Prizi ini, Pak. nggak ada, belum ada Bu Harti. Jadi memang produknya sementara ini hanya 3 untuk presentasi aja, belum berkembang ya, belum dikembangkan sama pemiliknya menjadi situs untuk pembelajaran full itu. Jadi masih berfokus untuk presentasi. Iya. Padahal bagus Jadi, ya presentasi sekalian bicara langsung. Kalau mungkin misalnya di PowerPoint itu yang tadi pakai video, bisa tidak di situ kita buatkan kuis? Oh, bisa Pertanyaan. sekali. Bisa sekali. Jadi isi slide-nya ya soal dari ibu, soal dari gurunya. Jadi yang mungkin videokan. Iya, mungkin ada 5 slide yang lagi masih tampil dengan gurunya, itu slide-nya slide pembelajaran, slide materi. Nah, kemudian untuk slide soal atau evaluasinya kita ganti ke nomor 3, tampilan nomor 3 yang tampil full hanya soal saja. Nah, itu bisa dikreasikan seperti itu, bisa. Oh, iya. Itu kan pengembangan dari ininya saja, dari tergantung daya imajinasi yang buat. Iya, Jadi saya bisa belum sekali. pernah buat, belum pernah mencoba untuk Prizi ini. Belum pernah. Jadi dicoba. Insya Allah Tapi nanti kan saya coba. Dicoba ada- saja, Bu, dicoba. Saya juga sementara mencoba. Saya Jadi istirahatkan laptop, kasihan. Saya 1 hari laptop itu kasih on. Sampai sore, dari pagi sampai sore. Jadi saya istirahatkan dulu laptop. Insya Allah besok baru buka kembali. Terima Iya, kasih Pak Imran. Orangnya juga harus Nanti capek istirahat. laptopnya Ibu. Iya, istirahatkan. Capek, kesian dia. Itu di Iya. chat Ya, betul ya, Pak Puspo ya. Ya, di baik, chat Pak Bapak Ibu Farhan sekalian. membagikan Di room chat link. Di room chat itu ada Pak Bahar bagi link untuk mengecek. Prezi berbayar.
Iya, jadi ada price list ya, harganya. Tadi Ya juga itu Pak Pak. Maruf sudah tampilkan langsung berapa dolar per bulan seperti itu. Baik. Jadi Bunda Herlina ada yang minta daftar hadir lagi. Yuk, lanjutin Pak Imron. jadi gara-gara Pak Maruf tadi nampilkan, jadi kita tahu harganya ada yang $3, ada yang $4, tergantung ininya ya, tergantung tipenya. Kemudian memang yang untuk kalau kita mau pakai secara offline, ya memang harus berbayar dulu, kita berlangganan, baru aplikasi ini bisa digunakan secara offline gitu. Kemudian ada yang versi untuk edukasi, pendidikan, ada yang versi untuk bisnis juga. Biasanya yang versi untuk bisnis itu jauh lebih mahal, tapi template-templatenya jauh lebih bagus, karena biasanya perusahaan-perusahaan besar pakai untuk bikin iklan dan lain-lain, untuk promosi dan lain-lain. Baik, Mbak Jan, ayo lanjut. Masih ada 24 menit ke depan. Yuk, yang mau praktek lagi yuk, biar seru yuk. Resen. Kadang-kadang begini nih Pak Imron, banyak yang nanya begini. Ini aplikasi, itu aplikasi. Terus yang harus dipakai yang mana dong? Jawabnya gimana tuh? Kalau seperti itu jawabnya ya kita harus membiasakan diri dengan dunia aplikasi, karena sekarang memang serba aplikasi. Jadi kita yang mindset kita yang harus lebih siap menerima bahwa semakin banyak aplikasi harusnya semakin semangat, semakin berkreasi seperti itu. Dulu saya pengguna PowerPoint full, sampai sekarang juga masih pakai PowerPoint, tapi tidak dari awal semester sampai evaluasi PowerPoint tuh. Jadi ada beberapa aplikasi saya selang-selingi. Mungkin pertemuan pertama masih PowerPoint, pertemuan kedua pakai Canva, pakai Powtoon, kemudian berikutnya pakai Prezi. Biar kelas kita lebih dinamis saja, dan tentunya anak-anak semangat belajarnya itu enggak konstan, jadi dia naik gitu. Karena biasa anak-anak bosan ya. Intinya kita belajar aplikasi itu bukan untuk menyulitkan, tapi semakin membuat pembelajaran itu semakin bervariasi begitu ya Pak Imron ya. Iya. Karena yang kita hindari kan anak-anak jadi bosan dengan gurunya, anak-anak jadi bosan dengan mata pelajaran kita. Kalau yang ditampilkan itu saja. Kalau PowerPoint-nya itu terus yang serba banyak tulisan, tidak ada gambar, tidak ada animasi dan lain-lain kan. Dan itu berlangsung dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kan, otomatis anak-anak mudah bosan. Tapi kalau ada perubahan, pertemuan pertama PowerPoint, pertemuan kedua pakai Prezi, kemudian pertemuan ketiga main quizzes dan lain-lain, itu kan jadi anak-anak jadi menebak pertemuan berikutnya pakai apa lagi nih Pak Imran, pertemuan berikutnya pakai apa lagi. Jadi mereka nunggu, dan mudah-mudahan itu jadi yang tidak mengurangi semangat belajar mereka seperti itu. Karena yang kita hindari itu anak-anak jatuh bosan dengan mata pelajaran kita. Jadi gimana ya? Istilahnya standar kita jadi turun sendiri di mata anak-anak karena kita menghindari memakai banyak aplikasi karena kita tidak mau pusing. Jadi kalau kita menguasai banyak aplikasi, ya mudah-mudahan anak-anak tidak bosan lagi dengan metode belajar kita. Gitu. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita belajar tiap malam itu adalah untuk menambah keilmuan kita. Ya mungkin tidak kita langsung pakai, tapi minimal kita punya maklumat sebelumnya. Oh, ada aplikasi ini nih. Nanti begitu Bapak Ibu bisa mencobanya,
Bapak Ibu tinggal mengeksplornya dan melihat-lihat kembali. Baik, seperti itu. Pak Jan lagi terkendala jaringan. Bapak Ibu silahkan yang masih mau bertanya, yuk raise hand malam ini. Bapak Ibu boleh menampilkan prezinya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu misalnya ada sesuatu yang kita nggak tahu, yuk kita berbagi yuk. Silahkan Bapak Ibu raise hand, jangan angkat kaki tapi angkat tangan, yuk. Yang mau menampilkan prezinya boleh. Tanya lagi Bu Umi. Boleh. Pak Imron mau tanya, ini dengan fokus K itu perbedaannya apa ya Pak ya? Kayaknya hampir mirip-mirip gitu ya. Fokus Sky, saya ingat-ingat. Fokus Sky lebih ke ini Pak, mirip, nggak ada miripnya sih. Fokus Sky itu untuk lebih presentasi juga, tapi ada animasi-animasinya gitu, ada bisa kita ini. Kalau dibilang zoom in zoom out-nya mungkin bisa di Fokus Sky juga. Ini perbedaannya di animasi ya Pak ya? Iya. Kalau boleh saya simpulkan perbedaannya di template-nya Pak. Nah, template di Prezi ini ya dia karakternya karakter di Prezi, itu zoom in zoom out-nya, template-template untuk desainnya itu lebih di Prezi, lebih apa ya, permainan palet warnanya itu lebih enak di mata, palet-palet warna dan huruf-hurufnya itu lebih pas untuk kita tampilkan di kelas. Oke Pak, makasih. Karena ini ya buat Bapak Ibu yang buat media pembelajaran yang mungkin dipakai di LCD, ditayangkan ya, ataukah dikirim ke classroom, biasa kita lupa ini bahwa ada perpaduan warna dan perpaduan huruf itu yang mana enak dilihat, yang mana langsung bikin sakit mata, yang mana bikin cepat bosan itu. Jadi kenapa saya lebih memilih pakai template-template yang sudah jadi di Prezi atau di Powtoon atau di aplikasi lainnya, di Canva dan lain-lain, karena palet warnanya itu sudah memang perpaduan warna-warna di desainnya itu sudah menyesuaikan dengan yang mana yang enak dilihat gitu. Kalau kita buat dari PowerPoint kan biasanya kita masih mikir warna biru ketemu enggak dengan huruf warna hitam, warna merah ketemu enggak dengan huruf warna kuning. Itu kita masih mikir. Tapi kalau template yang kita edit, enaknya gitu, kita enggak perlu mikir lagi yang seperti itu, yang mana enak dilihat, yang mana enak dipandang, yang mana bikin sakit mata, yang mana bikin matanya cepat lelah, seperti itu. Tinggal kita edit saja sesuai kebutuhan template, sesuai kondisi template, dan menyesuaikan dengan kebutuhan materi kita. Ini ada saya baca langsung ya, pertanyaan dari Pak Asad, biar tidak terlalu lama. Apakah di Prezi bisa import video yang sudah direkam sebelumnya? Kalau import video mungkin melalui My Library ya Pak ya. Itu. Tapi kalau untuk di Prezi video kayaknya belum bisa, karena yang kita akan merekam ulang di situ, jadi slide-nya nggak bisa diisi video yang sudah ada sebelumnya. Kalau untuk di Prezi present, saya pernah coba mengupload video, nggak bisa juga. Apakah terlalu besar ukurannya ataukah format filenya yang beda. Tapi yang kalau gambar, yang penting format gambar itu bisa. Dan ukuran dari format gambarnya tidak terlalu kecil. Kalau video
beberapa kali percobaan saya coba-coba dulu itu gagal terupload. Pak Imron, ini ada yang nanya, kalau yang berbayar ada masa uji cobanya nggak? Tadi perasaan ada ya? Kalau yang berbayar apa ya? Ada masa uji cobanya nggak sebelum kita bayar gitu? 30 hari kah? 2 bulan kah? Oh, 14 hari Bu Umi. Ya, ada masa 14 trialnya hari. ada. kenapa Pak? 14 hari. 14 hari. 14 14 hari. hari. Jadi kita bisa coba dulu, coba gratis. Nanti baru ada tagihan untuk berlangganan seperti itu untuk yang bukan yang basic free ya. Kalau yang basic free ya free selamanya, nggak ada tagihan. Tapi kalau yang ada trialnya, kita pilih yang ada trialnya atau masa uji coba itu 14 hari. Nanti setelah Baik. 14 hari baru kita ada notifikasi apakah ingin lanjut berlangganan atau kembali ke basic yang free seperti itu. Baik, ini Pak dari Pak Wiyoko privat nih. Bu, dalam membuat video Prezi, ini ada gambar animasi bergeraknya nggak sebagai pengganti wajah kita? Jadi nggak mau nampilin wajah, tapi pengen pakai animasi di Prezi, bisa nggak nih? Nggak bisa Bapak. Kalau di presi video ya wajah kita langsung, sosok presenternya langsung yang terekam. Kalau Bapak mau menghindari itu, berarti Bapak pakai tampilan nomor 3 aja terus. Dari awal merekam sampai selesai merekam, pakai tampilan nomor 3. Jangan tampilan nomor 1 atau 2, karena tampilan nomor 1 atau 2 itu masih ada presenternya, masih ada wajah kita. Gitu. Kalau Baik. tampilan nomor 3 itu full slide. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini ada wajah video dan mic peserta jangan di mute. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita pakainya Webex event sehingga mic dan kamera Bapak Ibu di-hidden oleh sistem bukan oleh kami. Begitu ya. Pak Imron, ini dari Bu Farida. Terima kasih ilmunya. Boleh dong minta nomor HP-nya untuk bertanya. Kalau Ibu minta nomor HP saya pakai apa? Hah? Nomor HP saya nanti saya kasih ke Bu Farida, saya pakai apa dong? Untung bukan minta HP-nya loh. Minta nomornya doang, ayo. Saya kirim ya ke everyone aja. Silakan yang mau itu japri-japri sama Pak Imron. jadi boleh kita saling berbagi ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi ya di mana saja kita bisa belajar, dengan siapa saja juga kita bisa belajar. Baik, Bapak Ibu masih ada 13 menit ke depan yang mau bertanya, silahkan resen atau tuliskan pertanyaan di chat, tujukan kepada all panelis biar semua membaca, jangan di privat ya. Adakah yang masih mau bertanya tentang Prezi? Prezi ini bisa diiniin ke Google Classroom nggak Pak? Kalau kayak itu kan ada tuh kayak yang aplikasi sebelah itu ditautkan ke Google Classroom. Bisa. Jadi Gimana coba caranya? Coba. Belum jadi presenter ya? Sudah belum ya? Coba nautinnya gimana ke Google Classroom? Saya cari presi yang mata pelajaran dulu ya, jadi bisa. Kalau masuk di classroom ini enggak masalah. Jadi pengalaman saya bisa, jadi linknya itu link dari video presi kita bisa langsung kita share ke ke classroom kita. Tapi tekniknya sih sama persis kalau kita copy linknya aja, baru kita
Kalau yang mau langsung berarti akun Presi yang Bapak Ibu pakai itu juga sudah memang ada akun kelas, ada classroom yang terkoneksi atau tersinkron dengan akun tersebut. Ini kok susah. Sambil mencari nih Pak, ada yang bertanya, Ibu apa Bapak ya, Priska. Kamu nanya, Prezi ini ada batasan slide nggak? Terus apakah Prezi ini bisa dicoret-coret pada saat kita presentasi seperti PPT? Maksudnya saya baca, Dari Bu siapa tadi? Ya, Presi setahu saya yang free, yang basic, saya belum pernah ada warning. Pernah saya sampai 20 slide buat materi, tapi itu belum ada warning. Jadi saya tidak tahu apa ada batasan berapa jumlah slide di Presi present. Kalau di Presi video sepertinya ada batasan waktunya. Kalau di Presi video ada batasan waktunya yang bisa tergenerate terrender. Itu. Kalau untuk dicoret-coret seperti di PPT pada saat kita tampilkan ya itu enggak ada menunya. Jadi kita tampilkan itu aja, zoom in zoom out, atau kalau videonya tampil terus. Saya belum pernah mencoba, mungkin yang versi berbayar yang pada saat kita presentasi bisa sambil video conference atau sambil buka Google Meet atau Zoom, itu apa ada menu coret-coretnya di situ atau enggak. Tapi kalau sampai ada itu luar biasa keren. Nah, bisa langsung berinteraksi. Kalau di video-video contoh yang ditampilkan Presi, belum ada sih saya lihat yang sambil presentasi kemudian ada siswanya itu bertanya untuk coret-coret. Baik, sambil Pak Imron lagi mencari-cari, ini ada di Bu Nuryeti bertanya, saya sudah mencoba bikin video Pak, tapi bagaimana cara mengatur agar tulisan tidak menghalangi gambar kita dan karakter tulisannya terbatas ya? Maksudnya tidak create video. Kadang-kadang tulisannya itu tulisannya mengganggu gitu. Itu tergantung teknik teknik blocking aja Ibu di depan kamera, seperti yang tadi siapa yang Pak Nur ya, Pak Nur suaranya yang nggak kedengeran ya? Cek, halo? Ya udah, ya. Jadi teknik blocking di depan kameranya saja Ibu. Jadi Ibu jangan, kalau yang tadi Ibu Rusni Lawarni tampilkan itu kan dari Presi presentnya, dan slide-nya memang ada di tengah tulisannya dan lain-lain. Jadi kalau kita alihkan ke Presi video pasti tertutupi. Tapi kalau yang kita buat seperti yang Pak Nur tadi itu tampilkan, itu teknik blocking kita. Teknik blocking kita di jangan di belakang slide, tapi di sisinya slide. Jadi kita susun slide itu di sisi kiri, bukan di tengah-tengah. Jadi kita bisa memposisikan di kanannya. Sambil menunggu nih. Oh udah ya, udah. Pak, belum ketemu ya Pak Imron, nyari apa? Belum ini yang akun Presi saya yang terbuka. Enggak, ini belum saya buatkan classroom-nya. Kalau saya buka yang ada classroom-nya, makan waktu ya. Intinya sih pada saat kita publish Prezi-nya itu ada pilihan copy link atau kirim langsung ke
ke Classroom seperti itu. Pada saat mau di save, ini saya coba akun yang ini ya. Saya matikan dulu kamera karena mau ke Prezi video. Oke. Sorry. Belum tampil ya? Saya belum share Belum. screen. Kirain Belum. sudah share screen. Aduh. Kok nggak ada komen-komen. Sudah tampil atau belum? Belum. Kan belum ditanya juga. Nah, ini. Nah, nih, jadi ada ini ketika tadi Pak Nur kan sudah sampai ke copy link ya. Nah, ketika kita copy link, itu kan ada pilihan mendownload. Ada juga share to Google Classroom. Nah, ini bisa langsung kita share ke Google Classroom. Posisinya ini ketika kita sudah down recording atau mau save video. Nah, setelah kita klik save video, muncul tampilan ini. Apakah linknya mau di copy atau kita mau download ataukah kita mau share ke Google Classroom. Saya belum pernah coba ini ke video conference. Apakah kita coba sekarang ya? Oh, ini video conference-nya pakai Prezi Cast. Bukan, kayaknya akan bermasalah ya. Nah, video conference tersendiri. Itu kalau ke Google Classroom apa tuh Pak? Share ke Google Classroom. Iya, video yang ini yang sekarang tadi saya rekam sedikit sekali. Ini kan tampilan slide saya tadi tuh yang itu Prezi. Nah, saya convert ke Prezi video dengan tambahan saya di dalamnya. Nah, anggap saya sudah selesai merekam. Posisinya sekarang di sini. Setelah saya down recording, saya save file, save video. Ini posisinya tinggal saya ambil ini, mau ganti judulnya atau mau copy link. Kalau mau download mungkin yang versi berbayar baru bisa terdownload langsung atau share ke Google Classroom. Kalau kita pilih ke share ke Google Classroom, nah kita tinggal memilih classroom kita. Ini tinggal pilih kelasnya. Nah, pilih kelas mana kita mau share link dari Prezi video kita. Seperti itu. Cara lainnya kita tinggal copy, kemudian kita masuk ke classroom kita, baru paste di sana. Kita posting sebagai media baru di classroom kita. Seperti itu. Dapat ya untuk share ke Google Classroom-nya untuk yang penting. Berarti yang dibagi linknya ya, copy link itu ya? Copy linknya, iya, copy linknya. Iya, bukan video hasil downloadannya ya, tapi copy linknya ya. Kalau video hasil downloadannya ini langsung muncul notifikasi minta bayar gitu tuh. Jadi untuk yang ini, yang gratis, yang free, kita belum bisa download langsung. Kita tidak bisa download langsung videonya. Kita hanya bisa share linknya. Tuh. Kalau Bapak Ibu mau jadikan itu file video ya kita play saja lalu rekam layar seperti biasa teknik-teknik kita zaman dulu seperti itu. Rekam layar. Jadi
ketika ada fasilitas yang sebenarnya memudahkan kita, tidak usah memberatkan komputer, gitu ya. Dengan kopling Iya, kan sebenarnya nggak memberatkan ya. Anak-anak iya. juga langsung bisa melihatnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di-download kan memakan ruang juga kan ya sebenarnya, Akan dan memberatkan sebenarnya. memori laptop Iya, lagi gitu. iya. Oke, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan, ditanyakan? Kalau tidak, Pak Imron jam 21.00 ada yang bertanya, ada apa bedanya free dan berbayar? Pasti berbeda ya Pak ya. Kalau free, tadi kita nggak bisa download video, tapi kalau pro bisa gitu ya Pak Imron ya? Iya, salah Iya satunya Pak, itu. saat mendownloadnya. Iya betul. Oke, Pak Imron, sebelum kita tutup, silahkan closing statement dari diskusi kita malam hari ini. Apa ya? Saya stop ini di preview videonya. Oke, buat Bapak Ibu yang baru saja menggunakan atau baru tahu apa itu Prezi, jadi saya ulangi bahwa Prezi ini platform atau aplikasi yang memudahkan kita untuk berpresentasi secara online. Secara online, saya garis bawahi untuk berpresentasi secara online. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan Prezi secara offline, Bapak Ibu harus berlangganan Prezi yang berbayar. Itu baru ada fitur untuk beraktivitas di Prezi secara offline. Nah, terkait Bapak Ibu penggunaannya, ya saya harapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Prezi ini selayaknya media pembelajaran yang lebih menyenangkan buat kelas kita. Tuh. Tadi Bu Harti Hali menyentil kita bagaimana kalau dijadikan kuis interaktif, jadi sangat memungkinkan juga. Jadi setelah kita rekam video mengajar kita, di slide-slide berikutnya ada slide-slide yang mengandung evaluasi. Jadi satu slide murni untuk satu proses pembelajaran. Jadi ada penyampaian materi dan ada proses evaluasinya. Saya harap itu saja, bahwa aplikasi ini aplikasi yang mudah untuk kita operasikan, mudah untuk kita utak-atik untuk berkreasi sesuatu yang baru, biar tampilan kita tidak monoton hanya memakai PowerPoint misalnya, tidak monoton hanya menggunakan video dari pembelajaran orang lain, tapi sudah bisa hasil dari karya kita sendiri, di mana tentunya siswa-siswi kita lebih menghargai kalau media-media yang tampil itu hasil dari kerja gurunya yang memang mengajar langsung di kelas. Saya rasa itu penutup dari saya. Mudah-mudahan Prezi ini lebih mengantar Bapak Ibu menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa-siswanya. Kalaupun ada kekurangan dari Prezi atau kekurangan dari cara saya membawakan materi, saya mohon maaf. Demikian mungkin Bu Umi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ya. Imron atas closing statement-nya. Terima kasih atas sharing ilmunya. Walaupun mungkin sudah banyak yang membahas tentang Prezi, tapi ternyata Bapak Ibu juga banyak juga yang belum mengetahui tentang Prezi ya malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi barokah buat kita semua. Gitu ya Pak Imron ya. Oke, saya menggantikan Pak Jan yang terkendala jaringan, mengucapkan terima kasih kepada Pak Imron atas sharingnya malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di kegiatan kami Sadar IGI ke 179. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu minggu depan dan minggu depannya lagi ya. Kita istirahat, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi